Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang berkah, rezeki yang lancar dan hati yang tenang. Namun seringkali tanpa disadari, kita sendiri yang menjadi penghalang datangnya rezeki. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan petunjuk agar kita tidak terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghambat keberkahan hidup. Berikut adalah 7 kebiasaan yang bisa menjadi penghalang rezeki menurut ajaran Islam. Mari kita simak dan renungkan bersama. 1. Tidur setelah subuh. Waktu setelah subuh adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah SAW mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Diriwayatkan dalam hadits Tirmidzi, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Tidur kembali setelah subuh dapat membuat kita kehilangan waktu produktif, melewatkan kesempatan untuk memulai hari dengan semangat, serta menunda berbagai pintu rezeki yang bisa terbuka di pagi hari. Banyak ulama dan orang saleh terdahulu yang memulai aktivitasnya sejak fajar. Mereka meyakini bahwa pagi hari adalah ladang emas untuk menanam usaha dan kebaikan. Jika kita terbiasa tidur setelah subuh tanpa alasan syar'i, seperti kelelahan karena tugas malam atau keadaan mendesak, maka ini bisa menjadi salah satu penyebab rezeki seret, baik secara lahir maupun batin. 2. Lalai dari ibadah. Ibadah bukan hanya bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga sumber keberkahan dan pembuka pintu rezeki. Salat tepat waktu, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya adalah bentuk kedekatan kita kepada Sang Pemberi rezeki. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 172, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu, mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membebani kita dengan urusan rezeki, melainkan kita diperintahkan untuk taat dalam ibadah. Lalai dalam salat, meremehkan puasa, atau enggan menunaikan zakat adalah bentuk kelalaian yang bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Arisyir durhaka kepada orang tua. Sahabat, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Begitu besar kedudukan orang tua dalam Islam hingga Rasulullah bersabda, "Keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua." Bait. Hadis riwayat Tirmidzi. Durhaka kepada orang tua tidak hanya membuat hati menjadi gelap, tapi juga dapat menutup pintu rezeki. Sebaliknya, doa dan restu orang tua adalah salah satu sebab utama datangnya keberkahan dalam hidup. Jika kita ingin rezeki lancar, maka jangan lupakan orang tua. Rawat mereka, hormati, dan mintalah doa mereka, karena doa dari hati yang tulus dapat menembus langit dan membukakan pintu rezeki yang tidak terduga. Keempat, syirik, menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Menyekutukan Allah, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dapat mencabut keberkahan hidup dan menjadi penghalang utama datangnya rezeki. Allah berfirman dalam Qs An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya." Syirik bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga bisa dalam bentuk percaya pada jimat, bergantung pada kekuatan selain Allah, atau memohon rezeki kepada makhluk. Ini semua adalah bentuk pelanggaran terhadap tauhid yang dapat membuat rezeki seret dan hidup penuh kesempitan. Kelima, berbuat dosa dan suka berbohong. Setiap dosa adalah penghalang cahaya hati dan keberkahan hidup, apalagi jika dosa itu dilakukan terus-menerus tanpa rasa penyesalan. Salah satu dosa yang sangat membahayakan adalah kebiasaan berbohong. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbohong, menipu dalam jual beli, atau berkhianat dalam amanah dapat merusak kepercayaan, menutup jalan rezeki, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bahkan dalam urusan bisnis atau pekerjaan, kejujuran adalah pondasi yang akan membawa keberhasilan dan rezeki yang halal. Keenam, kurang bersyukur. Bersyukur adalah kunci utama untuk melipat gandakan nikmat. Allah berjanji dalam Quran surah Ibrahim, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Namun sayangnya, banyak dari kita
lebih fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga lupa bersyukur atas apa yang sudah kita dapat. Akibatnya, hati menjadi sempit, jiwa tidak tenang, dan rezeki terasa jauh. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dengan perbuatan. Gunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik. Jangan berkeluh kesah, dan biasakan melihat sisi positif dalam setiap keadaan. 7. Memutus tali silaturahmi. Silaturahmi adalah pintu rezeki yang sering dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Namun seringkali, karena masalah sepele, ego, atau rasa sakit hati, seseorang memilih untuk memutus hubungan dengan saudara, kerabat, atau teman. Padahal, menjaga hubungan baik bukan hanya mendatangkan pahala, tapi juga memperluas jaringan rezeki. Dalam dunia yang semakin sibuk, menyapa, mendoakan, dan menjaga komunikasi adalah bentuk silaturahmi yang sangat dihargai dalam Islam. Jangan biarkan kesibukan dan ego memutuskan hubungan yang bisa menjadi jalan datangnya pertolongan Allah. Penutup, sahabat doa langit, rezeki bukan hanya soal uang atau harta. Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan, sahabat yang baik, keluarga yang harmonis, hingga iman yang kuat. Dan semua itu bisa tertahan jika kita masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mari kita introspeksi diri. Apakah di antara 7 kebiasaan tadi masih ada dalam hidup kita? Jika iya, maka inilah saatnya untuk berubah, bertaubat, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibukakan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, diberkahi setiap langkah, dan selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.